Kadang, kesuksesan terbesar seseorang justru bisa menjadi awal kehancurannya. Bayangkan seorang pengusaha sukses yang punya segalanya, harta, jabatan, dan kehidupan mewah yang diimpikan banyak orang. Namun, di saat-saat terakhir hidup ibunya, ia menolak satu permintaan sederhana. Sebuah permintaan yang terlihat sepele, tapi ternyata menjadi awal dari serangkaian kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Proyek miliaran rupiah yang ia banggakan tiba-tiba bermasalah. Bisnis yang ia bangun bertahun-tahun perlahan runtuh. Dan yang paling membuatnya takut, ia mulai melihat sosok yang tidak seharusnya muncul lagi dalam hidupnya. Apakah ini semua hanya kebetulan, atau ada janji yang telah ia langgar? Inilah kisah nyata tentang seorang anak yang menolak wasiat terakhir ibunya. Hujan deras mengguyur kota Semarang sore itu. Di dalam sebuah rumah sakit mewah, seorang wanita tua bernama Bu Sulastri terbaring lemah. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas mahal, anak tunggalnya yang bernama Ardi Pranata. Ardi adalah seorang pengusaha properti yang sangat sukses dan ambisius. Ia memiliki apartemen, hotel, dan proyek perumahan elit di mana-mana. Namun di balik kesuksesannya, ia dikenal keras kepala. Bu Sulastri memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ardi, suaranya lirih. Iya Bu, Ardi di sini. Bu Sulastri menggenggam tangan anaknya erat. Ada satu permintaan terakhir Ibu. Ardi menatap ibunya dengan serius. Tolong, jangan gusur kampung lama kita. Ardi langsung terdiam. Ia tahu maksud ibunya. Kampung itu adalah tempat mereka dulu tinggal saat hidup masih serba kekurangan. Sekarang, kampung itu berdiri di atas tanah yang ingin Ardi bangun menjadi kawasan apartemen mewah. Ibu, itu proyek terbesar Ardi. Semua investor sudah masuk. Air mata Bu Sulastri mengalir. Di kampung itu masih banyak orang yang dulu menolong kita. Mereka seperti keluarga. Ardi menghela napas panjang. Ibu harus istirahat, jangan pikirkan itu. Tapi Bu Sulastri menatapnya dalam. Janji sama ibu. Ardi terdiam lama, lalu dengan suara pelan ia berkata, nanti Ardi pikirkan, Bu. Wajah Bu Sulastri tampak kecewa. Tak lama kemudian, mesin monitor mulai berbunyi panjang. Nafasnya berhenti perlahan. Ardi panik memanggil dokter, namun semuanya sudah terlambat. Beberapa minggu setelah pemakaman, Ardi langsung fokus pada proyek besarnya. Ia memanggil timnya. Proyek apartemen Grand Mahesa harus mulai bulan depan. Semua warga kampung harus sudah pindah. Asistennya terlihat ragu. Pak, beberapa warga menolak pindah. Mereka bilang belum punya tempat tinggal. Ardi menatap dingin. Itu bukan urusan kita sudah kasih uang ganti rugi. Hari penggusuran pun tiba. Tangisan warga memenuhi kampung. Beberapa orang tua memohon agar diberi waktu. Anak-anak menangis melihat rumah mereka dihancurkan oleh alat berat. Seorang nenek mendekati Ardi. Nak, dulu ibumu sering makan di rumah saya. Tolong jangan hancurkan rumah ini. Ardi menoleh sekilas, lalu masuk ke mobilnya tanpa berkata apapun. Sejak hari itu, kehidupan Ardi mulai berubah total. Proyek apartemen yang awalnya lancar mendadak mengalami masalah besar. Pondasi bangunan retak berkali-kali meski sudah diperbaiki. Beberapa pekerja mengundurkan diri karena merasa tidak nyaman bekerja di lokasi itu, mengaku sering diganggu hal-hal aneh. Para investor mulai panik dan mempertanyakan kemampuan Ardi. Belum selesai sampai di situ, suatu malam, Ardi bermimpi bertemu ibunya. Dalam mimpinya, Bu Sulastri berdiri di depan rumah lama mereka yang sudah hancur. Wajahnya terlihat sangat sedih. Kenapa kamu tidak menepati janji, Nak? Ardi terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba melupakan mimpi itu, menganggapnya hanya bunga tidur. Namun, mimpi serupa terus datang hampir setiap malam, semakin jelas dan menakutkan. Masalah bisnisnya semakin parah. Salah satu proyek hotelnya gagal total. Pinjaman bank menumpuk. Para investor mulai menarik dana mereka satu persatu. Ardi mulai stres berat. Ia menjadi mudah marah tanpa alasan. Bahkan pada orang-orang terdekatnya, tidurnya tidak pernah nyenyak, dan kesehatannya menurun drastis. Suatu hari, Ardi mengalami kecelakaan kecil. Mobil mewahnya menabrak pembatas jalan. Saat ditanya polisi, ia mengaku melihat bayangan ibunya tiba-tiba muncul di tengah jalan. Sejak kejadian itu, Ardi mulai merasa hidupnya tidak tenang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya kemanapun ia pergi. Suatu malam, saat sedang merapikan barang-barang peninggalan ibunya, Ardi menemukan sebuah kotak tua. Di dalamnya,
ada buku catatan harian milik Bu Sulastri. Dengan tangan gemetar, Ardi mulai membacanya. Halaman demi halaman berisi curahan hati seorang ibu tentang anaknya. Di halaman terakhir, tertulis sebuah kalimat yang menusuk hatinya. Aku tidak pernah meminta anakku menjadi kaya. Aku hanya ingin dia menjadi manusia yang tidak melupakan orang-orang yang pernah menolongnya. Air mata Ardi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mulai mengingat masa kecilnya yang sulit. Saat mereka miskin, warga kampung itulah yang sering memberi mereka makan. Banyak yang membantu biaya sekolah Ardi sampai ia bisa kuliah. Rasa bersalah yang luar biasa mulai menghancurkan hatinya. Keesokan harinya, Ardi kembali ke lokasi proyek. Ia melihat kampung itu sudah rata dengan tanah. Hanya tersisa puing-puing rumah. Di antara runtuhan itu, ia melihat seorang anak kecil duduk sendirian sambil memeluk tas sekolah yang lusuh. "Kamu kenapa di sini?" tanya Ardi lembut. "Rumah saya dulu di sini, Om," jawab anak itu dengan suara pelan. Seketika, Ardi langsung terduduk lemas di tanah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis sesenggukan di depan banyak orang. Tidak peduli lagi dengan citranya sebagai pengusaha besar. Setelah hari itu, Ardi mengambil keputusan besar. Ia membatalkan proyek apartemen tersebut. Ia menggunakan sisa hartanya untuk membangun kembali perumahan sederhana bagi warga yang tergusur. Namun, keputusan itu membuat Ardi kehilangan hampir seluruh kekayaannya. Perusahaannya bangkrut, dan banyak asetnya disita oleh bank. Kini, Ardi hidup jauh lebih sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Suatu malam, Ardi kembali bermimpi bertemu ibunya. Kali ini, Bu Sulastri tersenyum hangat kepadanya. "Terima kasih, Nak." Ardi terbangun dengan air mata haru. Hatinya terasa damai. Kini, Ardi memilih menjalani hidup sederhana, sering membantu warga yang membutuhkan, dan aktif dalam kegiatan sosial. Ia akhirnya menyadari satu hal penting. Kesuksesan tanpa restu dan doa orang tua tidak akan pernah membawa ketenangan hidup yang sejati. Namun, kisah Ardi belum benar-benar berakhir sampai di sini. Karena beberapa orang mengatakan, keputusan Ardi membatalkan proyek besar itu ternyata menyimpan rahasia lain yang belum pernah terungkap. Konon, ada seseorang yang sengaja mendorong Ardi untuk tetap menggusur kampung tersebut demi keuntungan tersembunyi. Siapakah orang itu? Dan apakah Ardi benar-benar sudah terbebas dari konsekuensi masa lalunya? Kisah berikutnya akan mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan oleh orang terdekat Ardi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton.